Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maira Pita Maramis. Saya dari kelompok 85 praktek ibadah. Di sini saya akan sedikit ceramah tentang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wahidin wa ala ali sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang memberikan hikmah yang banyak sehingga kita bisa berkumpul di sini. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Dengan perjuangan beliau kami bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarganya, pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Hadiri yang saya hormati, saya akan menyampaikan kultum tentang ikhlas. Semua orang pasti sudah tahu apa itu ikhlas. Ikhlas seringkali diartikan yaitu melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan dari siapapun, dan ikhlas dalam Islam juga mempunyai arti yaitu melakukan sesuatu karena Allah. Ikhlas sendiri mempunyai praktek-praktek dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, dan ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, dan masih banyak lagi. Nah, contohnya apabila kita masukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah, bukan karena yang lain, karena ingin dipuji atau semata-mata ingin dibilang ahli ibadah atau yang lain-lain. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agamanya untuknya. Tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Apabila tidak dilandasi dengan ikhlas, kejujuran, akan rumiam. Orang akan sibuk dengan diri sendiri tanpa memikirkan menempatkan agamanya menjadikan agamanya itu prioritas hidupnya. Ikhlas dalam agama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri sendiri, karena dengan ikhlas semua urusan akan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktekkan karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tampaknya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim diceritakan tentang sesuatu perkara yang akan terjadi pada hari akhir di hadapan Allah. Nanti di hadapan Allah ada seseorang hambanya ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan di dunia wahai hambaku? Dan dia menjawab, saya berjuang dan berperang demi engkau Allah sehingga saya mati syahid. Allah berkata, dusta kamu, sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelarmu tersebut, agar disebut orang yang berani. Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilemparkan ke neraka. Kutipan di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharapkan selainnya. Kisah ini menjadikan tamparan keras untuk kita sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi dari hal-hal seperti itu. Dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala kita yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah melakukan
sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu. Setelah kita memahami isi berlaku, memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah siratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.